Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Suharike, guru IPA di SMK Negeri 1 Banjar. Pada video kali ini saya akan berbagi praktek pembelajaran, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pembelajaran STAR, yaitu S yang artinya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, bersih, dan juga rapi. Kemudian T, tanggung jawab terhadap tujuan pembelajaran yang kita berikan. A adalah asesmen pembelajaran yang menarik, sedangkan R merupakan refleksi pembelajaran yang dilakukan dengan bervariasi, seperti menggunakan Padlet dan juga lain sebagainya. Pembelajaran dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Pembelajaran, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siap untuk pembelajaran depan? Sudah. Lihat-lihatnya masih ingat? Masih. Sore. Sore, sore, sore. Tasman, sekolah, sekolah. Tepuk tangan dulu. Kita akan memberikan ice breaking ya, yaitu ada 4 kata nantinya. Yang pertama ada ular, cacing, gajah, dan semut. Kalau Bapak bilang ular, kalian jawabnya tidak. Kalau cacing, kalau gajah, kalau semut, siap? Gajah, semut, cacing, ular. Ini sudah dulu sekian. Sekarang satu Bapak balik ya. Kalau bilang gajah, besar ya, besar. Tapi ininya kecil. Pak. Terus konsentrasi dulu. Ular. Gajah. Semut. Nah, gitu ya. Jadi Bayu Saputra, Komang Bayu Setiawan, adik. Kesepakatan belajar yang sudah kita susun bersama-sama ya. Pertama ada aktif, disiplin, menghargai pendapat teman, menjaga kebersihan, kemudian menggunakan HP sebagai media pembelajaran ya. Ini dibaca tonnya, bukan ton. Ini mau dibaca ya? Ton. Nah ini profilnya ya. Orang dan itu juga sebagai ilmuwan matematika. Apa definisi dari layanan video ini? Ya, Priana. Dari video tersebut, saat bus mulai maju, tubuh penumpang bergerak ke belakang, sedangkan pada saat bus berhenti, tubuh penumpang bergerak maju. Tubuhnya ke belakang. ya, kalau direm objeknya ini atau penumpangnya ini dia cenderung mempertahankan posisi semulanya ya. Dia mempertahankan keadaannya ya. Jika tiba-tiba direm ya langsung begitu ya. Ya, ya. Ada dua bahasa yang kita pakai. Ditarik secara perlahan ini. Kemudian amati apa yang terjadi dengan walaupun ya. Ya, kemudian begini lagi. Cari dengan cepat ya. Kemudian part 1 nama bendanya win. Hasil pengamatan apa ya ketika ditarik perlahan. Kemudian pulpen. Seperti
percobaan kedua pulpen dan seterusnya. Bisa paham? Bisa. Nah, sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah kita bentuk. Sekarang ditarik dengan cepat. Ya, silakan diamati hasilnya. Diamati ya, catat di dalam tabel. Perkenalkan nama saya Freddy Dinata. Perkenalkan nama saya Nyobi Sukardiani. Perkenalkan nama saya Eko Panggilan. Soal yang pertama, poin yang ada di atas mengikuti arah kertas pulpen. Pulpen yang ada di kertas akan berpihak ke tempatnya. Yang kedua, pada pengamatan pada kertas ketika ditarik cepat. Percobaan pertama, nama benda kue. Hasil pengamatan, kue yang ada di atas kertas yang ditarik dengan cepat. Kue tidak menuju kertas atau tempat yang di tempat semula. Yang kedua, pulpen. Pulpen yang ada di atas kertas yang ditarik dengan cepat tidak menuju kertas atau tempat yang di sekitar. Benda setelah kertas sampai S ditarik dengan cepat adalah keadaan yang ditarik dengan cepat akan diam di tempatnya, di tempat semulanya. Selanjutnya adalah kertas yang ditarik dengan cepat yang di atas semua benda akan tetap diam di tempat semulanya. Dan jika kertas ditarik dengan hati yang di atasnya akan bergerak, benda itu akan tetap di atas kertas dan mengikuti pergerakan kertas. Dari kelompok kami tutup dengan paragraf 1. Ini sebenarnya yang diamati oleh betul. Jadi ini dinamakan dengan hukum 1-0. Ya, soal ini. Serta daya yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang awalnya diam selalu dalam keadaan diam atau benda yang mula-mula bergerak lurus lalu bergerak dengan kelajuan tetap. Yang lain itu membuka lini yang ada di grup siswa ya. Akan menganalisis ya hubungan antara percepatan, massa dan massanya semakin besar maka percepatannya makin lambat. Nah itu yang kita buktikan secara melalui eksperimen itu ya. Hasil pengamatan saya, semakin besar massa benda akan menghasilkan percepatan yang semakin kecil. 50 kilo akan menghasilkan percepatan 2,00 meter per second kuadrat. Untuk 100 kg akan menghasilkan percepatan 1,00 meter per second kuadrat. Dan untuk 150 gram massa benda akan menghasilkan percepatan 0,67 meter per second kuadrat. Semakin besar massanya maka percepatan benda semakin kecil. Kalau sebaliknya makin kecil massa benda makin besar percepatannya makin besar. Nah, itu namanya hubungan berbanding terbalik. Berbalik dengan massa. Sudah paham itu? Sekarang kita lakukan percobaan yang kedua ya. Dapat hasil eksperimen secara singkat. Hubungan antara gaya yang saya dapat yaitu semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga percepatan yang akan dapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan. Semakin besar gayanya, maka percepatannya semakin gayanya, percepatannya makin kecil sebenarnya Pak. Nah, jadi hubungannya adalah percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Menurut hasil pengamatan visual yang saya lakukan di sini kok, kedua hubungan percepatan yang timbul pada suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda.
A sama dengan sigma F per M. Ya, kita A sama dengan sigma F per M. Ketik aja di browser kalian ya. Nah, oke nama kalian ya. Nah, mari kita lihat posisi 5 besarnya. Kayak gitu. Yang lolos 3 besar. Jadi aku ya. Nah, sekarang. Tiga orang ada. Pelajaran yang didapat, terus hal yang menarik dibuat aja ya, singkat aja buatnya. Nggak usah disiram aja. Ingat tempat nempel. Lanjutlah satu orang saja ya. Sudah amati bahwa kalian lebih banyak menyukai eksperimen, baik itu eksperimen nyata maupun eksperimen virtual ya. Dan juga kalian menyukai daripada kuis yang dijadikan sebagai asesmen. Nah, jadi itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai hukum ketiga Newton. Jadi kalian pelajari dulu ya supaya kalian mempunyai pengetahuan awal dulu tentang hukum ketiga Newton. Setelah nanti kalian menemukan nanti melalui eksperimen virtual juga nanti. Nah, kita diakhiri ya tutup dengan doa dan parahan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bubut aduk pada Misanti. Perkenalkan, nama saya Imade Septian Martayodi. Saya guru penjas di SMK Negeri 1 Banjar. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Maswardike sudah membuat siswa aktif dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Suasana yang diajarkan Pak Swadike sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan, bisa dilihat dari cara bapaknya mengajar yang sangat seru. Tujuan pembelajarannya sangat mudah untuk dipahami, seperti eksperimen-eksperimen yang dilakukan, baik secara langsung maupun virtual, sangat mudah untuk dimengerti. Asesmennya sangat menarik karena menggunakan aplikasi Kahoot. Pak Swardike telah melaksanakan kegiatan refleksi untuk memperbaiki pelajaran. Pak Swardike melakukan refleksi dengan menggunakan media stick note dan juga media